Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Pada tanggal 14 Oktober 2010, Xavier Yap Jong Hun dan Anna Si Pui Hyang menyambut dua anak laki-laki kembar mereka yang diberi nama Ethan Yap Ichen dan Aston Yap Kai Chen dalam hidup mereka. Anna sebenarnya sudah pernah menikah sebelumnya, tapi mereka berpisah. Kini, dia membawa putrinya dari pernikahan sebelumnya ke dalam pernikahan barunya. Awalnya masa depan pasangan itu tampak penuh harapan dan cinta. Si kembar Ethan dan Aston sangat disayang dan dibesarkan dengan penuh perhatian dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, ketika kedua anak kembar itu sudah berusia sekitar 2 tahun, orang tuanya mulai memperhatikan adanya masalah dalam perilaku mereka. Xavier dan Anna mencurigai kalau kedua anak mereka memiliki tanda-tanda awal autisme. Mereka kemudian menyewa pembantu rumah tangga untuk membantu melayani kebutuhan Ethan dan Aston. Sebenarnya tidak jelas apakah mereka pernah melakukan diagnosis secara formal atau enggak. Namun pada saat itu, Xavier dan Anna berusaha mencoba untuk mengatasi masalah itu sendiri dan berjuang untuk memahami dan mendukung si kembar. Seiring berjalannya waktu, pada bulan Mei 2017, si kembar Ethan dan Aston didiagnosis dengan keterlambatan perkembangan global dan gangguan spektrum autisme pada usia 6 tahun. Xavier berusaha untuk menerima kenyataan ini, tetapi Anna merasa sulit menerimanya. Dia harus berjuang keras untuk bisa menerima kondisi kedua putranya. Pada tahun 2019, ketika Ethan dan Aston berusia 9 tahun, mereka dimasukkan ke sekolah dasar di sekolah umum. Sebenarnya, dokter telah menyarankan agar kedua anak tersebut dimasukkan ke sekolah khusus. Namun Anna menolaknya. Masalahnya, Ethan dan Aston masih tidak dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga membutuhkan ibunya dan ART untuk menemani mereka masing-masing di kelas. Jika Anna atau ART-nya berhalangan, maka salah satu dari si kembar akan bolos sekolah. Anna sama sekali tidak mengizinkan suaminya untuk ikut campur dalam keputusan tentang sekolah mana yang harus dimasuki oleh si kembar. Meskipun begitu, Xavier, ayahnya, lebih sering meluangkan waktunya terlibat dan mengambil peran besar dalam perawatan dan pendidikan mereka. Dia berusaha untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari mereka dan memberikan apapun yang mereka inginkan. Sedangkan Anna, istrinya, masih belum bisa menerima kekurangan anak kembarnya itu. Anna sering memperlakukan mereka dengan kasar dan menggunakan kekerasan fisik ketika dia mendisiplinkan si kembar. Bukan hanya itu saja, pada tahun 2021, Anna bahkan memulai hubungan gelap dengan seorang pria yang tidak dapat disebutkan namanya. Sejak saat itu, Anna semakin mudah marah dan meluapkan emosinya kepada Ethan dan Aston. Melihat hal itu, Xavier cuma bisa mengelus dada. Karena frustasi dengan ketidakpedulian istrinya terhadap kebutuhan khusus putra kembar mereka, dia pun mulai menjauh dari keluarganya. Pada bulan Desember 2021, Xavier mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia bahkan membeli alat pemecah es yang terbuat dari logam panjang dan runcing. Di awal tahun 2022, ketegangan semakin memuncak. Xavier dan Anna berdebat untuk menentukan apakah si kembar dapat bersekolah atau tidak. Anna tampaknya sudah putus asa dan menyerah. Jika Ethan dan Aston tetap disekolahkan, mereka bukan hanya tidak dapat mengikuti pelajaran, tapi ada kemungkinan akan dibuli oleh murid lainnya. Apalagi Xavier berpikir jika sesuatu terjadi padanya atau istrinya, bagaimana nanti nasib si kembar? Pada tanggal 21 Januari 2022, Xavier akhirnya membuat keputusan untuk mengambil jalan yang tidak terpikirkan. Dia percaya kalau hal tersebut mungkin akan melindungi keluarganya dari rasa sakit serta menyelesaikan semua permasalahan mereka. Sekitar pukul 4.45 sore, dia membawa putra-putranya ke taman bermain di Green Ridge Crescent Upper Bukit Timah. Kebetulan Xavier sering membawa mereka ke sana bermain karena dekat dengan rumah mereka. Setelah mereka bermain sebentar, Xavier membawa anak laki-lakinya satu persatu ke kanal di dekat sana. Awalnya dia mencoba menggunakan tongkat untuk menekan leher Ethan, tetapi tongkatnya patah. Jadi dia terpaksa mencekiknya dengan menggunakan lengannya. Sementara itu, Aston menonton dengan tenang di dekatnya. Dia sama sekali tidak menyadari kalau sebentar lagi dia akan menjadi sasaran berikutnya. Setelah menuntaskan perbuatan jahatnya, Xavier masih berusaha memastikan kedua anak laki-lakinya itu telah benar-benar berhenti bergerak. Dia lalu membenamkan kepala mereka di dalam air untuk meyakinkan kalau kedua anak laki-lakinya itu sudah meninggal.
Setelah itu, dia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan alat pemecah es, batang pohon, dan batu. Akan tetapi usahanya gagal. Xavier kemudian membuat luka lecet di tubuhnya agar terlihat seolah-olah kalau dia telah diserang. Dia berharap lukanya akan menunjukkan kalau dia adalah korban juga. Rencananya, Xavier bermaksud melaporkan ke polisi kalau dia dan putranya telah diserang secara brutal. Dia akan berusaha meyakinkan polisi nantinya supaya mereka percaya dengan ceritanya. Kalau polisi sampai tahu apa yang terjadi sebenarnya, bisa-bisa dia akan menerima hukuman mati dan bergabung dengan putra-putranya di akhirat. Awalnya Xavier masih mencoba menelpon Anna, tetapi panggilannya tidak terjawab. Akhirnya dia memutuskan untuk menelpon polisi, lalu menceritakan kalau dia telah diserang oleh penjahat dan membutuhkan bantuan polisi untuk menemukan anak-anaknya. Sambil menunggu kedatangan polisi, Xavier lalu mengatur posisi tubuh anak-anaknya dengan wajah mereka menghadap ke atas. Dia menunggu di samping mereka, duduk di kanal yang gelap gulita dengan kepalanya tertunduk di atas pangkuannya. Setelah beberapa saat, Xavier berjalan menyusuri kanal itu dan kembali ke taman bermain, lalu mulai berteriak minta tolong. Singkat cerita, polisi tiba di TKP. Xavier kemudian melaporkan bahwa seorang pria tidak dikenal berkulit sawo matang dan berusia 40-an telah membunuh putra-putranya dan menyerangnya. Mendengar keterangan ini, polisi segera melakukan pencarian terhadap pria tersebut. Gurkha kontingen yang merupakan bagian dari kepolisian Singapura langsung mencari bukti-bukti penyerangan dan menanyai penduduk di sekitar TKP. Meskipun polisi sempat mencurigai Xavier yang cuma mengalami memar dan luka lecet, tapi Xavier tetap dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Wakil Kepala Polisi Tan Boon Kok mengambil alih penyelidikan kasus tersebut. Dia merasa ada yang janggal dalam laporan yang disampaikan oleh Xavier. Ditambah lagi keterangan saksi yang telah melihat Xavier sebelumnya dengan kedua putranya di taman, tetapi tidak ada yang mendengar suara pertengkaran ataupun tanda-tanda terjadinya pergumulan. Berdasarkan kesaksian tersebut, polisi menduga bahwa Xavier tidak menyampaikan kebenaran sepenuhnya. Dan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, polisi lalu membawa Xavier kembali ke taman dan kanal untuk diinterogasi lebih lanjut. Setibanya di sana, Xavier terlihat gelisah. Rasa malu dan bersalah tampaknya membebaninya. Akhirnya dia mengaku kalau dialah yang telah membunuh kedua anak kembarnya. Untuk menambahkan bukti, petugas kemudian mengambil sampel yang diambil dari leher salah satu anak laki-laki itu. Dan ternyata pencekikan yang dilakukan oleh Xavier telah meninggalkan bukti DNA di sana. Pada tanggal 24 Januari 2022, Xavier Yap Jong Hun yang saat itu berusia 48 tahun didakwa di pengadilan atas pembunuhan terhadap putranya Ethan Yap Eason. Namun dia tidak didakwa atas kematian Aston, saudara kembarnya Ethan. Berdasarkan hukum di Singapura, Section 302 of the Penal Code 1871, Xavier kemungkinan akan dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah. Di hari yang sama, Ethan dan Aston dikremasi di krematorium Mandai. Tapi karena pandemi COVID-19 di Singapura, acaranya dibatasi. Hanya 30 anggota keluarga dan teman yang hadir pada upacara pemakaman. Kakak perempuan dari kedua bocah itu yang mengambil jenazah mereka dari kamar mayat untuk persiapan permakaman. Dan dia juga yang menangani pengaturan pemakaman dengan bantuan Direktur Pemakaman Fong Chun Chong yang konon merupakan teman keluarga. Lalu pada tanggal 27 Januari 2022, Xavier dibawa kembali ke tempat kejadian perkara untuk olah TKP dan harus menunjukkan bagaimana dia membunuh Ethan dan Aston. Kemudian setelah itu, dia ditahan selama 4 hari. Beberapa hari kemudian, dia diwajibkan menjalani evaluasi psikiatris pada tanggal 31 Januari di Pusat Medis Penjara Changi. Di sana, Xavier menjalani evaluasi kesehatan mental. Dia didiagnosis mengalami gangguan depresi mayor yang cukup parah, yang dianggap telah merusak kesehatan mentalnya secara signifikan selama insiden tragis itu. Akhirnya pada tanggal 18 Februari 2022, Xavier kembali ke pengadilan untuk kedua kalinya dan didakwa atas pembunuhan putranya yang lain yaitu Aston Yap Kaichen. Di bulan November 2022, sewaktu menunggu sidang pengadilannya, Xavier sempat mengganti tim pengacara pembelanya. Lalu pada tanggal 28 Februari 2023, dakwaan pembunuhan terhadap Xavier diturunkan menjadi pembunuhan berencana yang tidak direncanakan, dengan hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup.
Pada tanggal 15 Agustus 2023, Xavier Yap Jong-hun akhirnya mengaku bersalah di hadapan Hakim Vincent Hong. Mengingat beratnya tindakannya, jaksa menuntut Xavier dengan hukuman 14 hingga 20 tahun penjara dan hukuman tersebut harus dijalani secara berurutan. Jaksa menekankan betapa tidak berdayanya kedua putranya yang masih kecil dan mengidap autisme. Ditambah lagi, Xavier dengan penuh perhitungan telah menipu dan akhirnya mengambil nyawa mereka dengan membenamkan kepala mereka di kanal. Sementara itu, orang-orang di seluruh Singapura sangat terguncang dengan kasus pembunuhan ini. Banyak orang yang mengungkapkan kesedihan terhadap Aston dan Ethan, dua anak laki-laki yang mengidap autisme di mana hidup mereka secara tragis diakhiri oleh ayah mereka sendiri. Perasaan masyarakat di sana bercampur aduk antara kesedihan dan frustasi. Banyak orang yang berusaha memahami perbuatan Xavier bahwa dia melakukan perbuatan keji itu untuk mencoba meringankan penderitaan keluarganya. Orang-orang mengakui betapa beratnya tantangan dan tekanan mental yang muncul dalam mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun ada yang simpati atas kesulitan yang dialami oleh Xavier, namun mereka menegaskan kalau semua itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan. Di pengadilan, jaksa menuntut hukuman yang berat agar pelaku kejahatan yang menargetkan anak-anak yang tidak berdaya gak akan bertindak semena-mena. Hakim Vincent Hong menolak untuk memberikan keringanan hukuman. Dia menekankan bahwa kedua anak laki-laki itu memiliki hak untuk hidup. Dia juga menuntut keadilan bagi kedua korban dan menuntut keseriusan dan juga tanggung jawab orang tuanya. Hakim bahkan ikut mencela kalau tindakan Xavier itu sangat tidak bermoral dan keji. Xavier Yap Jong-hun yang saat itu sudah berusia 50 tahun akhirnya menerima hukuman selama 7 tahun penjara untuk setiap tuduhan pembunuhan. Jadi total hukuman semuanya adalah 14 tahun yang harus dia jalani di penjara Changi. Saat di pengadilan, surat pribadi dari Xavier dibacakan. Di sana dia mengungkapkan penyesalannya dan keinginannya mendalam untuk bergabung dengan putra-putranya di akhirat melalui hukuman mati. Namun, semua itu berubah ketika dia mengetahui bahwa anak istrinya bersikap acuh tak acuh terhadap kematian putra kembar mereka. Ana bukan hanya membuang barang-barang milik kedua anak kembarnya. Dia bahkan sudah memiliki pacar baru dan mengundang kekasihnya ke rumah mereka tak lama setelah tragedi itu. Hal inilah yang mendorong Xavier untuk mengaku sepenuhnya. Dia juga mengungkapkan tujuan hidupnya yang baru, yaitu ingin merawat ibunya setelah dibebaskan, dan berharap bisa mengejar diploma atau gelar lainnya supaya dapat bekerja di layanan sosial yang bertujuan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus seperti yang dialami oleh putranya. Masyarakat banyak yang ikut berduka atas tragedi tersebut. Mereka mengunjungi kanal tempat kehidupan anak kembar tersebut diambil dan meninggalkan persembahan berupa mainan juga minuman untuk menghormati masa lalu mereka. Ibunya Xavier mengatakan bahwa ia sangat merindukan kedua cucunya. Dia sering memimpikan saat-saat bahagia ketika mereka bermain bersama. Kedua cucunya kebetulan suka berenang, bermain dengannya, dan senang menemani setiap kali mereka datang ke rumahnya. Pada akhirnya, kasus kali ini mengingatkan kita betapa pentingnya bagi masyarakat untuk mendukung orang tua yang menghadapi tantangan dalam membesarkan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Merawat, menjaga, dan menjalani kehidupan dengan orang berkebutuhan khusus bisa menjadi tantangan bagi keluarga dan pengasuh mereka. Hal itu membutuhkan kesabaran, komitmen, dan cinta yang dalam untuk belajar, memahami, dan membantu orang yang mereka cintai agar bisa berkembang dan terus bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi perubahan nyata membutuhkan waktu dan tidak sama di semua tempat. Terutama di bagian Asia, masih ada kepercayaan bahwa anak dengan disabilitas mental adalah beban, atau bahkan lebih buruk lagi, mereka dianggap sebagai hukuman atau kutukan keluarga. Akibatnya, keluarga akan berusaha keras untuk menyembunyikan anak-anak tersebut atau mencari tabib tradisional yang bisa melepaskan orang yang mereka cintai dari kutukan atau kuasa gelap. Sungguh memilukan. Bahkan setelah sekian lama perkembangan pengetahuan dan ilmu pengobatan, stigma ini masih terus berlanjut. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.